وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Kita tentunya paham bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan apa yang kita mau, namun kehidupan di dunia ini adalah apa yang Allah mau dan apa yang Allah tetapkan. Kebanyakan manusia melupakan hal yang fundamental ini, bahwasannya ketika mereka hadir di dunia, mereka menjadi pelakon kehidupan. Mereka menyangka bahwa manusialah yang memiliki apa yang sebenarnya dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka mobilnya, hartanya, istrinya, anaknya, suaminya itu miliknya, padahal itu adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui hidup ini hanya milik Allah, kita paham bahwasannya angin tidak pernah bertiup sesuai dengan kehendak kita. Kita terkadang menghendaki angin bertiup ke utara, tetapi justru angin bertiup ke selatan. Terkadang kita juga menginginkan angin bertiup sepoi-sepoi, tapi justru angin bertiup kencang, sehingga beberapa bangunan roboh karenanya. Disitulah kita mengerti bahwasannya hidup kita hanya milik Allah. Allah yang mengatur dan Allah lah yang memilikinya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita yakin bahwa semua ini milik Allah, berarti yang seharusnya kita pikirkan dalam hidup bukan apa yang kita inginkan, tapi hendaknya yang kita pikirkan adalah apa yang Allah ridhoi. Selanjutnya, keyakinan itu akan membawa pemahaman bahwa seberat apapun problematika yang kita rasakan di dunia, pasti ada Allah dalam setiap masalah. Salah satu hal yang besar dalam kehidupan ini adalah menyadarkan kembali bahwa Allah di setiap titian kehidupan kita, ada Allah di setiap episode kehidupan kita. Orang yang paling tenang dalam hidupnya adalah mereka yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kehidupan mereka. Mari kita pahami dalam kisah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah sudah menjadi bagian dari kehidupan beliau yang tidak terpisahkan. Dalam riwayat Al-Bukhari juga disebutkan dari Jabir, dia berkata, kami bersama Rasulullah di Zatur Riqa. Ketika kami tiba di suatu pohon yang rindang, kami memberi kesempatan kepada beliau untuk beristirahat dan berteduh di bawah pohon. Beliau singgah di pohon itu dan orang-orang berpencar mencari tempat berteduh sendiri-sendiri. Di pohon itu pula beliau menggantungkan pedangnya. Tiba-tiba muncul salah seorang musyrikin memungut pedang beliau dengan mengacungkan pedang ke diri Rasulullah. Orang itu berkata, apakah engkau takut kepadaku ya Rasulullah? Tidak, jawab beliau. Man yamna'uka minni? Siapa yang menghalangimu dari senjataku? Bentak orang itu. Allah, jawab beliau dengan tenang tapi penuh dengan keimanan. Kata-kata yang diucapkan Nabi bukan lip service. Kata-kata yang diucapkan Nabi bukan hanya kata-kata yang terukir di lisan,
namun kata itu adalah kata yang bersemayam dalam bilik hati, kemudian terangkat ke lisan dan menggetarkan ketika diucapkan. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pengaruhnya ketika Daksur mendengarkan kalimat Allah? Daksur itu adalah orang yang tadi mengacungkan pedang ke diri Rasulullah, seorang kesatria kafir Quraisy yang kala itu sangat ditakuti. Inilah pertolongan Allah yang tak pernah disangkakan oleh orang musyrik ini. Allah memasukkan rasa takut ke dalam hatinya sehingga ia gemetar dan membuat pedang yang digenggamnya jatuh. Lalu ia duduk bersimpuh di hadapan Nabi. Serta Rasulullah mengambil pedang itu, Rasulullah pun balik bertanya kepada Daksur, siapa sekarang yang akan melindungi dari pedang ini? Peristiwa ini dicatat dalam sejarah, peristiwa yang memberikan makna bahwa salah satu di antara hal besar dalam kehidupan kita di dunia, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Setiap problematika yang dihadapi oleh manusia beriman dan setiap masalah yang dirasakannya pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sumber kekuatan dalam kehidupan selama manusia tahu dan yakin bahwa Allah lah sumber pertolongan dalam kehidupannya. Ini wajib kita pahami. Ini harus menjadi bahasa yang terasah kuat di dalam hati kita, tertancap kuat di dalam jiwa kita dan menggetarkan ketika diucapkan. Banyak orang yang mampu mengatakan Allah dalam setiap perkara, namun dalam realisasinya dia tidak menghadirkan Allah. Ucapan Allah hanya sekedar lip sync. Bukankah orang munafik juga sering mengucapkan lafaz Allah? Bahkan mereka sering bersumpah dengan nama yang mulia itu. Apa yang hanya terucap dari lisan tak banyak bawa manfaat, kecuali disertai dari hati yang terdalam. Dari episode kehidupan Nabi itulah sangat jelas bahwa yang menjadikan Daksur masuk Islam hanya dengan satu kata saja, yaitu Allah. Tapi satu kata inilah yang menjatuhkan pedangnya dari tangannya. Padahal dalam track record Daksur, pedang Daksur tidak pernah terlepas dari tangan yang perkasa itu. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.